alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Umdatus Soleha SSTMK selaku Direktur Akamawa dan Perpustakaan. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ahmad Syafiuddin SSI MPhil PhD selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Sahri SKM MK3 selaku Ketua KKN UNUSA tahun 2025. Yang kami hormati seluruh Kaprodi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan teman-teman mahasiswa peserta KKN UNUSA tahun 2025 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat rahmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara sosialisasi KKN UNUSA tahun 2025 Kamis 20 Februari 2025. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin acara yakni hadirin yang berbahagia, acara yang pertama yakni pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton dan Himne UNUSA. Acara yang ketiga sambutan dilanjutkan dengan sosialisasi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara sosialisasi pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Marsubanul Waton dan Himne UNUSA. Hadirin dimohon mengikuti dengan hikmat. Yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua LPPM UNUSA kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syafiuddin SSI MPhil PhD. Kami persilahkan. Oh, sudah bisa, sudah bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Akamawa, Bum Datus, atau teman-teman dari Akamawa yang hadir. Yang kami hormati teman-teman LPPM, nampaknya bidang 3 khususnya yang menjadi PIC kegiatan KKN tiap tahun, bidang 3 LPPM. Yang kami hormati teman-teman sekretaris LPPM atau Kadit atau tim secara umum LPPM yang hadir. Yang kami hormati adik-adik mahasiswa, saya lihat jumlahnya ada 400-an. Kalau melihat datanya mungkin 600-800 ya. Tapi saya lihat ada yang satu bergerombol, ada satu kelas. Saya berharap hadir semua, jadi kegiatan sosialisasi ini dapat dipahami bersama, dan nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, mohon hari ini kita bisa bahas bersama teman-teman mahasiswa. Baik, pertama kami LPPM mengucapkan banyak terima kasih, dan sebagai informasi awal, kegiatan KKN sejak tahun ini kita melakukan beberapa penyesuaian, beberapa improvisasi yang kami berharap adik-adik mahasiswa nanti dapat mendengarkan secara baik.
supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada misinformasi, atau beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan setelah kegiatan ini. Yang kedua, mungkin ada pertanyaan, kenapa Pak melakukan semacam improvisasi atau modifikasi atau apalah istilahnya, ini dalam rangka pertama, eh, selalu yang kami lakukan adalah kepentingannya untuk universitas. Jadi kita melakukan kegiatan, program-program yang dimiliki LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, selalu kita sesuaikan dengan rencana universitas. Nah, perlu dipahami bersama adik-adik mahasiswa bahwa kita sekarang sedang berada pada tahun di mana UNUSA merencanakan atau menargetkan kegiatan-kegiatan internasionalisasi kita masif. Kalau tahun-tahun sebelumnya melihat dosennya aktif sekali melakukan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat di luar negeri. Nah, mulai tahun ini, adik-adik mahasiswa juga kita berharap melakukan kegiatan KKN atau dan sejenisnya juga dilakukan di luar negeri, khususnya di negara ASEAN. Jadi nanti akan dipaparkan kira-kira mana yang berpotensi menjadi tempat KKN oleh teman-teman bidang 3, khususnya oleh Kabit 3. Nah, kegiatan internasional kami berharap bisa dilakukan secara baik, tidak hanya menjadi sarana atau pengalaman teman-teman adik-adik mahasiswa dengan teman-teman dosen, tetapi juga bisa menjadi semacam aktualisasi diri. Kita bisa melihat kalau selama ini KKN dilakukan di nasional, apakah kegiatan ini dilakukan di internasional sekarang? Oh, pasti nuansanya berbeda. Pasti problemnya pun berbeda. Nah, ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa punya pengalaman, bisa melihat, bisa merasakan seperti apa kehidupan sosial di internasional, khususnya di negara-negara yang akan menjadi tempat nanti. Terakhir, kami berharap kegiatan KKM tahun ini tetap tidak melupakan esensi KKM, termasuk capaian-capaian atau indikator yang ditentukan, sehingga KKN itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Adik-adik mahasiswa juga memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki setelah melakukan KKN. Jadi itu sekilas pengantar sambutan dari saya. Saya berharap nanti sekali lagi menghimbau adik-adik mahasiswa untuk mendengarkan secara baik, mencatat secara baik sehingga kegiatan sosialisasi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, memudahkan nanti adik-adik mahasiswa akan melaksanakan kegiatan KKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada Bapak Ahmad Syafiuddin selaku Ketua LPPM UNUSA. Hadirin yang berbahagia, kini kita akan menginjak di acara inti, yakni sosialisasi KKN. Namun sebelum itu dimohon kepada seluruh hadirin, terutama kepada seluruh mahasiswa peserta KKN untuk dapat mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan sosialisasi. Dipersilakan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, saya beri aba-aba untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Slide yang selanjutnya.
Satu, dua, tiga. Slide yang selanjutnya. Satu, dua, tiga. Yang selanjutnya. Satu, dua, tiga. Dan dilanjutkan dengan yang lainnya. Nggih. Baik, adik-adik dimohon untuk tetap stay di depan kamera. Jangan dinonaktifkan, nggih. Kita akan mendengarkan dengan seksama untuk sosialisasi KKN UNUSA pada tahun ini. Dan pertanyaan silakan disimpan dan diutarakan pada akhir sesi ya. Baik, langsung saja kepada Bapak Muhammad Sahri selaku Ketua KKN UNUSA tahun 2025 kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Budir Akamawa, Bung Bentus, dan yang kami hormati Pak Syafiq selaku Ketua RPPM, serta eh, para Bapak Ibu sekalian, Pak Prodi yang juga ikut hadir di dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di Zoom ini, gitu ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di semester 6 ini tentunya adik-adik sudah melakukan KRS gitu ya terkait dengan mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata, yang itu memang setiap tahun diadakan dengan berbagai macam metode yang berbeda-beda tergantung dari program yang dibawa oleh universitas. Kalau dulu waktu zaman pandemi itu dilaksanakan secara online, kemudian eh, dilaksanakan secara offline di 3 tahun terakhir, dan alhamdulillah tahun ini kita eh, mencoba dengan skema yang lain karena kita harus mengikuti arahan universitas dan arah dari universitas seperti itu ya. Karena visi misi kita sudah ke ASEAN, sehingga di tahun ini insya Allah akan ada skema KKN internasional. Nah, sebelumnya izin saya untuk share screen ada sekalian. Nah, baik. KKN UNUSA tahun 2025 ini tentunya kita mulai dari pengantar dulu ya. Jadi KKN itu merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi kalau kita kembali lagi ke Tridharma perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh semua jenjang akademika di universitas perguruan tinggi, itu ada Tridharma, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu melibatkan mahasiswa, dosen, gitu ya. Itu semua harus ikut atau wajib melaksanakan kegiatan Dharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, di mana pengabdian masyarakat ini dimaksudkan memang untuk menerapkan apa yang sudah didapatkan di dalam bangku perkuliahan sesuai dengan bidang keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu masyarakat. Baik itu terkait dengan bidang kesehatan, ya, kemudian bidang pendidikan, ekonomi, kemudian terkait bidang sosial lainnya, yang tentunya itu sesuai dengan uh, bidang dan juga permasalahan apa yang ada di dalam masyarakat. Nah, KKN sendiri ini juga tujuannya adalah memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Jadi nanti KKN itu teman-teman akan dihadapkan langsung dengan kondisi masyarakat, ya, di mana nanti di situ akan ada berbagai macam kondisi permasalahan, sehingga nanti adik-adik akan terlibat langsung di dalam memecahkan atau mencari solusi yang ada di masyarakat. Nah, di situ nanti harapannya adik-adik semua dapat mengasah soft skill-nya, gitu ya, terkait dengan bagaimana kerjasama, berkomunikasi, dan itu tidak bisa dicari di teori, gitu ya. Bagaimana kita di Google tidak ada, gitu ya. Jadi latihan berkomunikasi, latihan koordinasi, kerjasama dengan tim, ya. Nah, itu nanti perlu diasah di dalam kegiatan KKN ini. Nah, tujuan dari KKN salah satunya adalah itu. Nah, kemudian KKN ini memiliki bobot 3 SKS ya. Jadi kalau 3 SKS ini SKS-nya praktikum gitu ya, 70 kali 3.
Nah, ini ketemunya sekitar nanti 3 minggu atau 17 hari. Dan memang KKN yang reguler di tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan selama 3 minggu, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan adanya kebijakan MBKM, teman-teman mungkin sudah banyak juga yang terlibat terkait dengan MBKM ini yang sudah dikonversi ke mata kuliah tertentu, entah itu KKN atau mata kuliah lain dari hasil kegiatan adik-adik di kegiatan di luar kampus. Mungkin pernah diajak dosennya, dilibatkan oleh dosennya kegiatan program hibah apa gitu ya. Nah, itu bisa juga dikonversi ke kegiatan atau mata kuliah tertentu. Bisa KKN, bisa mata kuliah yang lain sesuai dengan ketentuan kita dari program studi gitu ya. Nah, dengan adanya program PKM ini sangat memungkinkan ketika kita melakukan integrasi gitu ya. Ada yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa UNUSA itu ikut gabung di dalam kampus mengajar, kemudian keterlibatan mahasiswa dalam anggota kegiatan dosen, penelitian dosen, pengmas dosen dari eksternal gitu ya. Kemudian juga keterlibatan mahasiswa dalam PKM mahasiswa. Ya, misalkan tiap tahun kita tentunya adik juga menunggu kegiatan PKM ya dari karya-karya mahasiswa itu nanti diseleksi kemudian mendapat pendanaan dari Dikti dan itu juga bisa dikonversi ke mata kuliah tertentu. Dan juga kegiatan magang ini yang juga sering dijadikan sebagai konversi mata kuliah tertentu yang dirangkum dalam satu kegiatan magang. Tentunya CPL-CPL dari setiap atau capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah itu harus ada di kegiatan tersebut, gitu ya. Nah, ada banyak kegiatan ya, ini pertukaran mahasiswa, praktek, penelitian, proyek di desa, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah. Nah, nanti kira-kira 3 kegiatan ini yang nanti akan kita konversi di kegiatan atau mata kuliah KKN. Nah, untuk tahun ini nanti kita akan mengintegrasikan antara pengmas yang dilakukan oleh dosen, ya. Jadi dosen juga punya kewajiban terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, itu wajib melibatkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan KKN. Jadi itu integrasi, teman-teman. Jadi mahasiswa yang tergabung di dalam kegiatan pengmas dosen itu nanti otomatis akan direkognisi atau diakui di mata kuliah KKN. Ya, jadi KKN tahun ini integrasi mahasiswa akan ikut gabung di dalam kegiatan Pekmas dosen di prodinya masing-masing. Atau barangkali juga misalkan prodi A ini akan diminta mahasiswa prodi A akan diminta prodi B untuk gabung di dalam prodinya itu juga bisa. Jadi lintas prodi tergantung kebutuhan dari masing-masing permasalahan di masyarakat yang sedang atau akan diselesaikan itu. Misalkan mahasiswa SI nanti bisa jadi dia diajak dosennya untuk gabung di prodi lain untuk menyelesaikan masalah itu juga juga bisa terjadi gitu ya. Jadi nanti akan ada eh, apa ya? Akan ada dosen yang akan menginformasikan pada adik-adik semuanya akan gabung di TKN mana, itu ya. Nah, kemudian ini data KKN tahun sebelumnya. Jadi kalau kita melihat tahun 2022 itu ada 964 mahasiswa yang mengambil gitu ya mata kuliah KKN. Kemudian tahun 2002 itu juga ada namanya MBKM itu ada 138 sehingga pesertanya ada 426. Kemudian tahun 2023 itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah KKN itu ada 797. Kemudian yang ikut terlibat di MBKM itu 176. Sehingga peserta KKN ya itu 627 yang ikut kita sebarkan ke desa-desa gitu ya. Kemudian di tahun 2024 kemarin itu peserta atau mahasiswa yang mengambil mata kuliah KKN itu 856. Dan dari 856 itu yang sudah MBKM atau sudah dikonversi ke kegiatan-kegiatan di luar KKN gitu ya, misalkan ikut penelitian dosen, ikut pengmas dosen, ikut praktisi mengajar, ya udah itu ada 306 mahasiswa. Sehingga di tahun lalu itu yang kita distribusikan ke desa waktu tahun lalu kita ke Gresik ya, itu ada 550 mahasiswa. Dan itu terjadi ini teman-teman apa itu bongkar pasang gitu ya karena memang ada pengumuman terkait dengan misalkan program magang Magenta gitu ya itu sudah menunggu 2 bulan tapi ketika sudah mau mendekati masa KKN baru pengumuman sehingga mahasiswa yang sudah kita bagi itu kita ambil lagi untuk kita keluarkan karena sudah dikonversi gitu ya sehingga itu nah juga menjadi kendala karena
di kelompok KKN sudah dipasang ketuanya siapa, dibagi tugas itu betul diambil. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala. Nah, untuk estimasi di tahun ini itu yang sudah mengambil mata kuliah KKN itu ada sekitar 690-an gitu ya. Dan itu belum nanti dikurangi yang MPKN. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke KKN terintegrasi. Jadi tahun ini KKN kita adalah terintegrasi, teman-teman. Jadi nanti KKN-nya akan gabung dosen ya. Nah, ini ada dua skema secara garis besar. Yang pertama adalah KKN internasional dan KKN pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk KKN internasional ya, ini nanti kita mengacu pada visi gitu ya di universitas menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka dan unggul di ASEAN, berwirausaha serta berjati diri Islami. Nah, kita ini unggul di ASEAN. Nah, kita diminta untuk universitas itu untuk melakukan internasionalisasi, termasuk juga kegiatan penelitian dosen, pengabdian dosen, dan tahun ini kita mencoba kegiatan mahasiswa yang kita internasionalisasi. Jadi ini merupakan program pilot project gitu ya. Jadi eh, pertama yang kita lakukan ya. Jadi untuk pertama ini kita tidak tidak banyak negara. Jadi hanya difokuskan pada satu negara yaitu nanti kita rencananya di Malaysia untuk KKN internasionalnya. Sehingga di KKN ini kita mencoba untuk mengirim mahasiswa untuk ber-KKN di Malaysia. Nah, tujuannya adalah memberikan pengalaman global kepada mahasiswa, mengembangkan soft skill lintas budaya, belajar budaya di negara orang, belajar komunikasi dengan orang luar negeri, dan sebagainya. Nah, tentunya mengaplikasikan ilmu di lingkungan yang memiliki budaya dan tantangan yang berbeda. Di sana jauh dari tempat tinggal, budaya yang berbeda, kemudian bahasa yang berbeda, ya, dan sebagainya. Itu tentunya nanti memberikan pengalaman yang bagus bagi mahasiswa. Nah, untuk kegiatannya di sana tentunya ya mengajar, misalkan bisa mengajar di sekolah-sekolah luar negeri, ya, kemudian program pemberdayaan masyarakat lokal, ya, proyek sosial bersama organisasi internasional dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Nah, untuk persyaratan KKN internasional ini nanti sifatnya pendaftaran, teman-teman. Jadi KKN internasional itu mungkin besok kita buka pendaftarannya, ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan terkait dokumen-dokumennya, nanti bisa melakukan pendaftaran. Dan ini kuotanya terbatas, teman-teman ya. Jadi tidak, jadi nanti ada seleksi yang dilakukan di LPPM untuk bisa ikut di dalam kegiatan KKN internasional. Nah, di sini tentunya yang pertama adalah syaratnya adalah mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS. Ini umum bagi semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah KKN. Kemudian mengambil program mata kuliah KKN, ya, jadi teman-teman harus mengambil program mata kuliah KKN di dalam KRS-nya di tahun ini. Kemudian sehat secara fisik dan mental. Nah, nanti diminta untuk mengupload surat keterangan dokter atau fasilitas kesehatan yang menerangkan bahwa keterangan sehat seperti biasanya gitu ya. Kemudian tidak menjalani sanksi akademik atau disiplin dari universitas, bersedia mengikuti seluruh tahapan KKN termasuk pembekalan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ini nanti dibuktikan dengan surat pernyataan. Nanti akan kita kirim semua template-template dokumen yang akan dibutuhkan teman-teman atau dari mahasiswa tinggal menulis tanda tangan ya. Kemudian mendapatkan izin dari orang tua. Ini yang paling penting, teman-teman. Ya, jadi harus mendapatkan izin dari orang tua, sepengetahuan orang tua dan sebagainya. Kemudian juga ada mendapatkan rekomendasi dari fakultas. Nah, jadi nanti mahasiswa lapor ke prodi, ya, prodi nanti akan memfasilitasi untuk dibuatkan rekomendasi dari fakultas. Jadi nanti prosesnya dari prodi dulu melaporkan, nanti dari prodi akan meminta rekomendasi dari ada pengantar dari prodi untuk meminta rekomendasi dari fakultas. Kemudian bersedia menanggung biaya yang diberikan selama kegiatan KKN. Jadi nanti kegiatan KKN di sana itu tentunya membutuhkan biaya, gitu ya. Nah, tapi di universitas itu nanti akan uh, memberikan subsidi, jadi tidak sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa. Jadi nanti per mahasiswa itu akan ada subsidi 2 juta per mahasiswa. Ini untuk pembelian tiket, ya, pembelian tiket. Nah, kami mengestimasi bahwa selama kegiatan di sana itu per mahasiswa itu sekitar 5 juta, termasuk nanti untuk transport lokal,
PP 1,5, kemudian untuk dana kegiatan 1 juta. Jadi 2,5 itu nanti untuk tiket, 1,5 itu nanti untuk perjalanan dan sebagainya. Yang 1 juta itu bisa digunakan untuk dana kegiatan di sana, 5 juta. Nah, untuk keperluan pribadi, paspor, uang saku, nah ini tergantung dari masing-masing individu gitu ya. Yang jelas nanti estimasi biaya yang diperlukan untuk terkait dengan kegiatan saja itu sekitar 5 juta, dan nanti ada subsidi per mahasiswa dari universitas ada 2 juta. Sehingga nanti untuk keperluan KKN itu di luar paspor, uang saku itu ada 3 juta. Jadi tinggal menambahkan 3 juta teman-teman sekalian. Nah, itu nanti kita buat semacam kontrak seperti itu ya, ketika nanti ada persetujuan dan sebagainya. Nah, bagaimana terkait dengan tempat tinggal dan konsumsi selama di sana? Nah, itu teman-teman tidak usah khawatir untuk tempat tinggal dan konsumsi selama di sana itu nanti insya Allah akan ditanggung bersama oleh universitas dengan pihak mitra. Ya, jadi penginapannya disediakan oleh mitra di sana. Untuk makannya, nah teman-teman juga disediakan di sana. Nah, itu akan ditanggung oleh universitas dengan pihak mitra. Ya, jadi untuk makan sehari-hari ya mengikuti eh, menu yang ada di mitra itu. Nah, itu teman-teman tidak perlu untuk mengeluarkan biaya untuk makan, kecuali kalau pengen jajan di luar itu, monggo gitu ya. Jadi kalau untuk konsumsi makan sehari-hari itu nanti akan disediakan. Kemudian mempunyai kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, nanti ini teman-teman juga menyampaikan terkait dengan yang sudah punya sertifikat TOEFL-nya, ya nilainya berapa nanti dimasukkan di dalam form pendaftaran. Ya. Nah, negara tujuan untuk tahun ini kita fokus di Malaysia. Ya, di Malaysia. Ini nanti akan ditempatkan di 2 pondok pesantren dan sanggar belajar. Jadi di situ nanti akan ada ngajar anak-anak SD gitu ya, itu salah satu kegiatannya. Atau nanti juga ada pondok pesantren, teman-teman. Jadi misalkan bisa memberikan penyuluhan kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan kepada santri dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di sana. Nah, nanti di sini juga digunakan untuk kegiatan Pekmas dosen. Nah, tapi itu Pekmas dosen ini nanti eh, akan melaksanakan kegiatan di masing-masing lokasi ini. Nah, tentunya itu nanti eh, terpisah gitu ya, terpisah antara kegiatan yang dilakukan oleh apa itu mahasiswa, karena mahasiswa di sana harus stay kurang lebih 2 sampai 3 minggu, ya 2 sampai 3 minggu memberikan pengajaran kepada adik-adik yang ada di sana, ya. Kemudian juga nanti ketika ada dosen yang berkegiatan di sana, nah teman-teman bisa membantu ikut gabung dalam kegiatan dosen. Misalkan dosen punya program pemeriksaan kesehatan, nah teman-teman bisa ikut gabung untuk berpartisipasi terlibat dalam kegiatan dosen yang ada di sana. Kemudian ini terkait dengan internasional ini nanti jumlah mahasiswa yang terlibat itu ada 50 mahasiswa. Jadi kuotanya terbatas. Saya sampaikan kembali teman-teman semuanya. Ini kuotanya terbatas karena jadi sifatnya pendaftaran ya, karena ada seleksi. Karena kalau kita melihat memang peminatnya sepertinya banyak gitu ya. Kalau saya cek ombak gitu ya, cek ombak di prodi-prodi itu sudah mengelis siapa yang mau ikut, siapa yang mau ikut. Nah, tapi semua itu ya silakan di list di prodi, kemudian nanti teman-teman tetap melakukan pendaftaran. Nah, nanti dari LPPM akan melakukan seleksi. Ada seleksi dokumen pemberkasannya itu, kemudian ada apa wawancara dan sebagainya. Dan intinya kita pastikan bahwa mahasiswa yang mendaftar di KKN internasional ini mempunyai kesiapan, ya, kesiapan dan eh, apa ya, kesiapan dan kecakapan untuk melaksanakan kegiatan di sana. Kemudian bantuan dana dari UNUSA nanti 2 juta per mahasiswa. Nah, ini sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi makan dan tempat tinggal bisa difasilitasi oleh pihak mitra dan nanti oleh universitas. Kemudian untuk pendaftaran nanti teman-teman bisa melalui lppm.unusa.ac.id. Di situ ada menu KKN, silakan dibuka di situ, bisa melakukan pendaftaran ya. Tapi mulai besok teman-teman, tidak mulai ini ya. Jadi besok sudah bisa melakukan pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran itu nanti akan
dibuka kurang lebih 1 minggu sampai tanggal 28. Jadi waktunya yang 1 minggu, kemudian nanti di awal Maret itu kita sudah mendapatkan data mahasiswa untuk kita seleksi. Sehingga harapannya nanti di bulan Juli atau Juli sampai Agustus ya, nanti pelaksanaannya sekitar itu, karena menunggu waktu teman-teman sudah selesai UAS. Jadi antara Juli sampai Agustus itu nanti pelaksanaannya untuk kegiatan Pengmas internasional. Nah, ini terkait dengan alur KKN internasional. Jadi nanti ada open recruitment ya. Open recruitment, kemudian nanti surat permohonan ini nanti dari LPPM yang akan bersurat ke Adiput atau KBRI, kemudian pemberangkatan, nanti persiapan dokumen perjalanan ya. Kemudian melaksanakan kegiatan selama 3 minggu, 2 sampai 3 minggu di sana, kemudian pelaporan dan kepulangan. Jadi semua nanti kita koordinasikan. Kemudian untuk timeline pelaksanaannya, jadi nanti di Februari hari ini kita melaksanakan sosialisasi KKN ya, baik itu KKN secara yang Pengmas maupun internasional. Kemudian sebenarnya Maret buka pendaftaran, tapi kita maju sedikit gitu ya, karena itu nanti sudah puasa sehingga kita majukan 1 minggu, sehingga mulai besok insya Allah sudah bisa dilakukan pendaftaran, sehingga teman-teman nanti bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta, seperti surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas, surat izin dari orang tua, pernyataan, kemudian rekomendasi dari fakultas. Itu nanti yang akan diupload di eh, link pendaftaran, termasuk KTP, paspor. Untuk paspor bisa menyusul teman-teman. Jadi paspor itu nanti jika sudah ada, silakan aja di upload di dalam link pendaftaran itu. Kemudian di bulan April nanti akan ada pembekalan, kemudian Mei nanti kita persiapan untuk pemberangkatan, ya. Jadi sampai Juli sampai Agustus ini rencana pelaksanaan kegiatan. Kemudian di September harapannya sudah selesai untuk pelaporan dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah KKN yang pengabdian kepada masyarakat. Nah, KKN pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk pengabdian yang berfokus untuk membantu masyarakat dengan solusi berbasis kebutuhan lokal. Jadi untuk yang pengabdian masyarakat ini dilakukan di Indonesia atau di dalam negeri. Nah, tentunya lokasinya jaraknya ya di sekitar kampus gitu ya. Jadi Jawa Timur ya, Jawa Timur, Madura gitu ya. Itu sudah ditentukan oleh dosen yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat. Nanti intinya kalau yang KKN pengabdian masyarakat ini mahasiswa akan gabung di kegiatan pengabdian masyarakat yang lokasinya itu tersebar di eh, sesuai dengan lokasi dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan solusi berbasis pengetahuan teknologi untuk masyarakat, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di satu daerah atau wilayah terpencil. Eh, kalau di Jawa Timur ini masih belum ada ya, nggak ada wilayah terpencil ya. Jadi kalau di wilayah terpencil itu biasanya di daerah timur Jawa Timur. Kemudian memperkuat hubungan antar perguruan tinggi dengan masyarakat. Nah, untuk kegiatannya sama seperti pada KKN-KKN biasanya, teman-teman. Jadi ada pelatihan, ada peningkatan literasi, ada program kesehatan, sanitasi, pendidikan. Nah, itu nanti dari eh, kegiatan yang secara bersama-sama didiskusikan dengan dosen yang akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk jadwal dan timelinenya, kegiatan KKN Pengmas ini mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Nah, untuk timeline eh, KKN Pengmas ini sebenarnya sudah mulai untuk penerimaan proposal ya. Jadi ini teman-teman tidak perlu buat proposal karena proposal nanti sudah diinput oleh dosen. Ya, jadi dosen itu nanti yang akan melaksanakan kegiatan Pengmas sudah mencantumkan nama teman-teman semuanya. Nah, nanti tinggal koordinasi antara dosen dengan mahasiswa untuk berkegiatan di lokasi Pengmas tersebut. Nah, kemudian untuk luaran, ya jadi nanti walaupun kita integrasi, tapi ada luaran-luaran yang dicapai masing-masing antara dosen dengan mahasiswa. Nah, untuk luaran, ini ada laporan kegiatan Pengmas atau KKN. Nah, ini integrasi dengan laporan dosen. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tidak perlu membuat laporan kegiatan. Ini khusus untuk yang kegiatan KKN Pengmas ya. Jadi nanti laporannya jadi satu dengan kegiatan Pengmas dosen. Kemudian artikel ilmiah. Nah, ini nanti teman-teman kan menjadi menjadi kelompok ya. Jadi misalkan
Pengmas dosen itu ada skema. Nah, nanti di dalam satu skema itu ada ketentuan berapa mahasiswa yang terlibat di dalamnya situ. Ya, itu nanti ada artikel ilmiah yang dibuat oleh kelompok mahasiswa. Ya, ini nanti targetnya tersedia. Kemudian artikel media massa ini terintegrasi, jadi artinya artikel media massa yang dibuat oleh mahasiswa dan juga dibuat oleh dosen ini bisa dijadikan satu sebagai luaran bersama, itu artinya ya. Jadi kalau integrasi itu merupakan luaran bersama antara Pekmas dengan KKN. Kemudian video kegiatan. Nah, ini juga 3 sampai 5 menit untuk durasinya. Ini juga terintegrasi dengan kegiatan Pengmas dosen untuk Pengmas yang memang punya luaran video, ya. Kemudian logbook kegiatan harian, ini individu. Jadi setiap mahasiswa yang ikut kegiatan KKN, baik KKN Pengmas maupun KKN internasional, itu wajib mengisi logbook kegiatan harian, gitu ya. Jadi misalkan kegiatannya ini nanti minimal ada 20 aktivitas, mulai teman-teman dilibatkan dalam survei, penyusunan proposal, sampai berkegiatan di sana, segala bentuk kegiatan yang melibatkan nanti mahasiswa itu silakan diisikan di logbook harian individu, teman-teman. Nah, ini sebagai kontrol kita bahwa tercapainya 3 SKS itu. Kemudian akun media sosial. Nah, ini teman-teman juga bisa membuat akun media sosial, baik IG maupun YouTube, gitu ya, yang digunakan misalkan KKN di desa ini, atau KKN Pengmas di desa A, KKN Pengmas di desa B. Nah, itu nanti kegiatannya teman-teman bisa diupload di situ. Nah, kemudian ini bentuk integrasi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan skema Pekmas dosen, itu ada 4 skema, teman-teman. Ada Pekmas internasional, ada Pekmas kolaborasi mitra, ada Pekmas desa binaan, dan Pekmas kemitraan masyarakat. Di mana masing-masing skema ini ada ketentuannya, berapa jumlah mahasiswa yang akan dilibatkan. Nah, tapi teman-teman berapa jumlahnya ini sepertinya tidak perlu memikirkan itu karena sudah diatur gitu ya oleh program studi. Nah, untuk Pengmas internasional itu nanti eh, kita integrasikan dengan KKN internasional. Jadi nanti akan ada eh, Pengmas dosen yang berkegiatan juga di lokasi KKN adik-adik. Tapi bisa jadi misalkan di dalam lokasi KKN itu tidak ada Pengmas dosen karena dosen ini Pengmas internasional tidak dibatasi hanya di Malaysia. Dia tersebar di negara ASEAN ya. Jadi para dosen itu berkegiatan tidak hanya di Malaysia. Tapi ini tetap jalan antara mahasiswa dengan eh, dosen yang akan dikoordinasikan, dikendalikan di LPPM. Kemudian yang kedua, ini ada Pengmas kolaborasi mitra. Ya, jadi Pengmas kolaborasi mitra. Ini skema Pengmas dosen dulu ya, teman-teman. Jadi jangan bingung. Kemudian nanti di Pengmas kolaborasi mitra, jadinya teman-teman akan masuk di, misalkan, oh saya sudah masuk di Pengmas skema kolaborasi mitra. Nah, itu ada di fakultas. Ya, ada di fakultas. Nah, itu nanti melibatkan 10 sampai 15 mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa yang terlibat di dalam Pekmas skema kolaborasi mitra itu nanti akan ada bantuan dana sebesar 2,5 juta per kelompoknya itu, ya. Demikian juga untuk Pekmas desa binaan. Nah, untuk desa binaan ini nanti sama untuk kelompoknya ada 10 sampai 15 mahasiswa. Lokasi kegiatan ini di desa binaan masing-masing prodi. Jadi prodi itu mempunyai desa binaan. Nah, desa binaan ini yang akan dibina bersama-sama oleh dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat dan mahasiswa yang melaksanakan mengambil mata kuliah KPN. Jadi bersama-sama dosen dan mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa binaan tersebut. Kemudian skema yang terakhir terkait dengan Pengmas itu ada kemitraan masyarakat. Nah, ini jumlah mahasiswanya terlibat maksimal 6 ya. Jadi ini 6 ini tidak ada bantuan karena jumlahnya sedikit ya. Kemudian sudah tergabung dalam kegiatan Pengmas. Tentunya kegiatannya akan berbeda. Nah, ini di masing-masing skema ini juga di Pengmas dosen ini mempunyai pendanaan yang berbeda-beda sehingga nanti kegiatannya juga berbeda antara yang kolaborasi mitra, desa binaan, dan Pengmas kemitraan. Ya. Nah, ini semua nanti akan diintegrasikan dengan mata kuliah KKN. Nah, bagi teman-teman yang tergabung hari ini, gitu ya, di Zoom ini, silahkan nanti teman-teman gabung di Classroom KKN. Jadi nanti informasi, penugasan,
logbook dan sebagainya itu nanti akan dikoordinasikan di classroom, teman-teman. Pengisian logbook dan sebagainya nanti semua teman-teman bisa mengisi di dalam classroom itu. Jadi silahkan teman-teman bergabung di classroom. Misalkan ada temannya yang belum gabung, nanti silahkan diminta untuk gabung bagi mereka yang sudah mengambil eh, mata kuliah KKN atau sudah diprogramkan ke mata kuliah KKN atau yang sudah masuk di dalam grup atau anggota di Pengmas dosen. Silakan gabung di Google Classroom, ya. Kemudian informasi KKN dan pendaftaran KKN internasional ini nanti bisa diakses di lppm.unusa.ic.id di bagian menu KKN. Itu nanti besok ya, besok itu sudah akan di-share terkait dengan buku panduannya, kemudian link pendaftarannya, ya, kemudian kontak-kontak yang ketika teman-teman nanti bingung gitu ya, atau butuh informasi itu bisa menghubungi di bidang 3 LPPN. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya nanti kita diskusi. Oke, kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Sahri atas sosialisasi yang telah dipaparkan pada adik-adik mahasiswa. Oke, langsung saja pada adik-adik mahasiswa ada pertanyaan terkait yang telah disampaikan oleh Pak Sahri tadi, entah KKN internasionalnya, atau maksud dari KKN Pengmasnya, atau bertanya-tanya, kan tahun lalu di Gresik nih, Pak, kenapa tahun ini tidak ada? Nah, mungkin ada ya bertanya-tanya seperti itu. Silakan, silakan raise hand. Oke, Nggih. Silakan Mas Muhsin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan terkait yang KKN internasional itu di luar dari dana yang didanai oleh kampus senominal 2 juta itu apakah ada nominal lain yang diharuskan membawa dana pribadi gitu, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Sadi, bisa dijawab Oke, pertanyaannya. baik. Terima kasih Pak Bina. Oke, itu menjawab Mas Muksin ya. Dari prodi apa, Mas? Dari prodi apa, Mas Muksin? Halo? Halo? Halo, dari Dari prodi Prodi apa? Sistem Informasi, Bapak. Oke, baik. Tadi saya menyampaikan bahwa nanti akan ada dana bantuan 2 juta per mahasiswa. Karena estimasi kami untuk kegiatan KKN itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada 2,5 itu untuk tiket. Tapi sebenarnya kalau kita beli jauh-jauh hari lebih murah itu ada juga. Malaysia itu ada yang 700.000 sebenarnya teman-teman. Tadi kami mengestimasi yang harga ya tengah-tengah gitu ya. Itu PP sekitar 2,5. Kemudian ada transport lokal dari bandara mungkin ke lokasi itu 1,5. Ini estimasi teman-teman. Kemudian kegiatan itu 1 juta, itu 5 juta. Dan kemudian nanti ada bantuan dari UNUSA atau dari kampus itu 2 juta. Sehingga teman-teman untuk kegiatan itu mensebar 3 juta. Nah, apakah ada dana di luar itu? Ada untuk kebutuhan pribadi teman-teman. Misalkan teman-teman di sana mau makan, makan jajan, artinya ya jajan, atau mungkin diajak jalan-jalan kemana sama pihak mitra. Nah, itu merupakan biaya sendiri. Jadi artinya biaya-biaya yang melekat pada kebutuhan pribadinya teman-teman, biaya paspor, uang saku, itu tidak ada pembatasan dari kita. Itu sepenuhnya ya ini apa itu disesuaikan dengan individu itu dari mahasiswa itu. Jadi kami tidak menentukan berapa jumlah yang harus dibawa itu tidak ada. Ya, jadi monggo saja. Misalkan di sana mau apa? Oh, nanti kalau di sana saya mau eh, jalan-jalan ke mall apa gitu mungkin sudah ada tujuan. Ya, monggo aja itu nanti di sana sudah dikoordinasikan dengan pihak mitra. Ya, jadi di luar dana 5 juta itu ada dana yang sifatnya pribadi, uang saku dan paspor itu kan harus diurus sendiri dan biaya mandiri. Itu Mas Musen ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih.
Baik, yang lain? Oke, jadi untuk yang KKN internasional, kalian tiap masing-masing mahasiswa itu akan mendapatkan eh, uang saku senilai 2 juta. Dan untuk yang lainnya ditanggung oleh sendiri, nggih. Gitu. Nanti di sana makannya bagaimana, Pak? Dapat dari sana. Jadi dari pihak mitra sudah menyediakan untuk makan para mahasiswa yang ada di sana. Nggih. Ada pertanyaan lagi? Ini sepertinya lagi menghubungi orang tuanya minta izin ini. Lagi WA ke orang tuanya minta izin, Pak ada ke internasional saya boleh ikut apa tidak gitu ya. Ya, nanti setelah ini nanti ini ya untuk template-nya apa itu kesediaan, penyataan, izin nanti akan kita share. Ya, nanti teman-teman bisa membuat akses di lppam.unusa.ic.id tadi. Nanti semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran akan kita share di sana. Benar. Jadi nanti untuk format-format surat yang diminta itu semua sudah ada di link yang nantinya akan kami berikan kepada kalian ya. Ini ada yang bertanya. Silakan Mbak Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saya warahmatullahi Atim wabarakatuh. dari LPL Pasuruan. Bagaimana sistematika kita, Bunda RPL Pasuruan kan semuanya mengajar, nggih. Kebanyakan sudah berumah tangga. Terus KKN-nya di mana? Apakah kita harus meninggalkan keluarga dan lembaga? Kita kan punya tanggung jawab di lembaga masing-masing. Itu seperti apa? Gambaran kita tuh masih bingung. Apakah KKN-nya itu berhari-hari, berbulan-bulan di tempat yang jauh? Pikiran kita seperti itu. Pikiran saya tuh ya. Itu gimana solusinya? Gambarannya kan saya belum pernah kuliah. Gimana kakak ini tuh bayangan saya tinggal di tempat luar daerah. Terus apa kita harus meninggalkan keluarga dan lembaga gitu? Apakah di lembaganya masing-masing saja sebaiknya seperti itu? Mohon pencerahannya. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo Pak Sadi bisa dijawab. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bu Atim, ini di Pasuruan gitu. Oke, Pak. Oke, baik. Beberapa hari yang lalu memang dari Kaprodi itu sudah koordinasi dengan kami gitu ya terkait dengan KKN dari bunda-bunda PAUD karena memang kondisi bunda-bunda PAUD ini kan bekerja dan sebagainya. Itu nanti kemungkinan akan ditempatkan pengmas dosen ada di sana, Bu. Jadi mendekati dengan kegiatan di sana. Jadi nanti akan diatur oleh program studi terkait dengan kegiatan itu. Nah, untuk kegiatan itu, misalkan Bu Atim ini di Pasuruan. Nah, karena di situ ada pekerjaan dan sebagainya. Itu insya Allah nanti akan Oke. diakomodir oleh prodi Bu, terkait dengan itu. Jadi insya Allah tidak perlu harus keluar dari lokasi itu. Dan Oh, ini oke. memang di tahun-tahun sebelumnya untuk KKN Bunda PAUD itu biasanya ada lokasi tertentu yang ditentukan oleh prodi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya gitu. Oh, oke, Ya, itu nanti alhamdulillah. coba kami juga akan mengkonfirmasi ulang ya terkait dengan KKN untuk Bunda-Bunda PAUD. Seperti Oke, itu, oke. Bu. Oke. Oke, nanti Matur suwun. ditunggu informasinya dari Prodi untuk Kaprodi nggih. kelanjutannya. Yang jelas kemarin memang Kaprodinya sudah koordinasi dengan kami, Bu, terkait dengan Oh, itu. nggih, Pak. Dan insya Allah Oke, sudah nggih. diakomodir terkait dengan itu. Oke, Oh, nggih. Alhamdulillah. Matur suwun, Bapak. oke, sami-sami. Rasanya. Assalamualaikum. Salam. Baik, ini ada pertanyaan Pak di chat Zoom. Assalamualaikum, saya Jingga Fariha dari Prodi S1 PG PAUD. Izin bertanya, untuk tahun kemarin KKN ada di daerah Gresik. Kalau tahun ini sekarang gimana, nggih? Nah, coba Oke, didengarkan semua, nggih. Monggo, Pak Sadi. oke, baik Mbak Jingga Fariha Mirasanti. Ya, jadi saya sampaikan di awal bahwa KKN tahun ini itu konsepnya berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu memang kita drop di satu
di 2 kecamatan di Kabupaten Gresik gitu ya. Dan itu masanya 3 tahun. Nah, untuk tahun ini itu berbeda, Mbak Jingga ya. Jadi tahun ini KKN itu terintegrasi dengan kegiatan Pengmas dosen. Lokasinya di mana? Tergantung nanti Mbak Jingga ini akan gabung pada dosen siapa. Nah, dosen siapa ini dia akan melaksanakan kegiatan di mana. Nah, itu nanti yang dijadikan sebagai tempat KKN. Gitu ya, Mbak Jingga ya. Jadi lokasinya ada di mana-mana nanti KKN ini. Ya, sebarannya lebih luas lagi. Bagaimana, Mbak Jingga? Oh iya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, ini ada lagi, Pak. Assalamualaikum, saya Anastasia. Mohon izin bertanya, untuk persyaratan KKN internasional ini, salah satunya sudah menempuh minimal 100 SKS ya. Lalu, untuk yang SKS-nya masih 94 bagaimana nggih? Sedangkan SKS yang kami ambil sudah dipaketkan, namun tidak sampai 100. Terima kasih. Monggo, Pak Sadi. Oke, baik, terima kasih. Jadi Mbak Anastasia ini tapi sudah ngambil mata kuliah KKN. Mungkin bisa open mic. Mbak Anastasia. Mohon. Oke, jadi gini, untuk apa itu dipaketkan, itu memang di peraturan itu ada 100 SKS. Atau bagi yang mereka mengambil mata kuliah KKN gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan 94 tapi ternyata bisa memprogram mata kuliah KKN, bisa ikut daftar di situ teman-teman. Jadi kalau di internasional itu kan wajibnya adalah memang kami menentukan 1 SKS, kemudian ada lagi syaratnya di situ adalah mengambil mata kuliah KKN. Bagaimana kalau misalkan SKS-nya masih 94 tapi teman-teman sudah bisa mengambil mata kuliah KKN, boleh melakukan pendaftaran di situ. Jadi syaratnya di ambil yang kedua yaitu mengambil mata kuliah KKN. Jadi sudah KRS dulu, ya. Kalau belum KRS ya tentunya tidak bisa mengambil, teman-teman. Apakah ada pertanyaan Oh, lagi, sudah, Mbak Pak. Anastasia? Sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih, Bu Bapak. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan kedua terkait dengan pendaftaran ke internasional. Ini ke internasional ini nanti akan dibuka mulai besok, gitu Mbak Vina ya, sampai tanggal 28 ya. Iya, benar, Pak. Oke, jadi mulai besok sampai tanggal 28 Februari, teman-teman. Jadi nanti silakan dipersiapkan untuk dokumennya. Nanti juga untuk dokumen persyaratan akan kita share di lppmunusa.ac.id, juga nanti akan ada di Google Classroom. Nanti akan kita fasilitasi di semua channel-channel itu supaya teman-teman mudah mengaksesnya. Jadi nanti mungkin ada teman-teman satu prodinya yang belum gabung di Google Classroom, mohon untuk diajak gabung di dalam Google Classroom itu, karena nanti itu akan menjadi pusat informasi kita, ya, komunikasi kita langsung antara LPPM dengan mahasiswa. Termasuk nanti teman-teman mengisi logbook itu aksesnya dari Google Classroom, semua nanti akan kita sediakan di situ. Ya, jadi nanti untuk pendaftarannya sampai tanggal 28 dan dibukanya mulai besok. Ya, jadi silakan. Saya kira cukup waktu untuk menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran KKN internasional. Baik, benar. Ada pertanyaan lagi, Bapak, di sini. Bapak izin bertanya, untuk RPL Surabaya, apakah KKN masih di dalam kota Surabayanya atau KKN di sekolah masing-masing? Oke, jadi untuk KKN sekali lagi, ini nanti ngikuti kegiatan Pengmas dosen. Ya, jadi nanti kalau misalkan disampaikan aja misalkan, oh saya ini sudah mengajar di Kota Surabaya. Nah, mungkin nanti bisa diikutkan di Pengmas dosen yang mengajarnya di Kota Surabaya. Jadi nanti itu akan diskusikan di dalam prodi. Ini nggak ada namanya ini, Mbak Tasya Amelia, ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bapak, dari Mbak Balkis.
Waktu itu ketentuannya yang pernah lolos pendanaan Simbel Mawa Ya. diperbolehkan tidak ikut KKN. Izin bertanya, jika lolos pendanaannya tahun 2023 dan sebagai anggota, apa tetap mengikuti KKN atau bagaimana? Enggak, Pak Sadi. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga ini ya. Jadi, kenapa tadi saya menyampaikan ada data KKN tahun sebelumnya. Yang awalnya sekian, itu adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah KKN. Kemudian ada reduksi sekitar 162, ada yang 305 di tahun 2004. Itu adalah mahasiswa yang ikut kegiatan seperti ini. Ada yang ikut hibah dosen, kemudian pendanaan yang lain gitu ya. Itu boleh tidak ikut KKN, asalkan di prodinya sudah dikonversi. Jadi ini misalkan nanti di prodinya nanti akan kita paparkan di prodi, mahasiswa ini nanti prodi akan menentukan, oh ini sudah diakui KKN. Jadi ini menjadi kewenangan mutlak dari program studi. Apakah kegiatan itu bisa direkognisi KKN apa tidak? Jadi nanti bisa ditanyakan di prodinya, Mbak ya. Jadi kalau prodinya sudah menganggap, oh itu sudah selesai, artinya mahasiswa tidak perlu mengambil KKN. Ya sudah, berarti tidak ada kewajiban lagi untuk mengambil mata kuliah KKN. Baik. Kalau misalkan Pak Sadi, ini tadi kan jadi case-nya itu sudah lolos Simbel Mawa dan misalkan sudah terekognisi, berarti tidak wajib ikut KKN. Tidak Namun, wajib. kalau misalkan sudah terekognisi tapi masih ingin ikut KKN, saya masih ingin ikut KKN juga. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, kalau misalkan mau ikut KKN itu kan nilainya sebenarnya sudah di input ya. Jadi kalau ya monggo itu sebenarnya dituliskan di prodi ya, karena kami juga memang yang kami fasilitasi di sini adalah mahasiswa yang belum direkognisi di mata kuliah dari kegiatan manapun. Artinya yang belum punya nilai KKN. Nah, kalau misalkan dari mbaknya misalkan, oh saya pengen ikut internasional, silakan konten di prodi, apakah dibolehkan apa tidak, gitu ya. Nah, itu nanti misalkan, oh ternyata, lah kalau sudah dikonversi dan punya nilai lah, ngapain ikut ambil lagi gitu loh. Intinya kan seperti itu. Iya, Oke, iya. Oke, monggo. oke. Baik, Pak Sadi. Ini ada yang raise hand, silahkan. Ada Mbak Angelika terlebih dahulu, nggih. Silahkan, Mbak Angelika. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vina atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak, terkait KKN yang internasional itu untuk dana yang 2 juta sebagai uang saku itu apakah sudah termasuk dari 5 juta itu ya, Pak? Apa berbeda? Selain itu, biaya yang kita keluarkan dari uang transportasi dan lain-lain itu apakah bersih di 5 juta itu apa bagaimana? Mohon maaf jika saya kurang memahami. Makasih. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Sadi. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kami estimasi itu kebutuhan untuk perjalanan tiketing itu 5 juta. Nah, 5 juta nanti kan ada bantuan 2 juta. Jadi sisanya itu tinggal 3 juta. Jadi 3 juta inilah yang ditanggung oleh mahasiswa. Ini di luar kebutuhan pribadi ya. Antara paspor, mohon maaf ada telepon masuk. Antara paspor dengan uang saku tadi. Jadi estimasinya 5 juta, ada dana bantuan dari universitas 2 juta, sehingga nanti teman-teman tinggal menanggung yang 3 jutanya. Nah, kemudian untuk keperluan pribadi, itu di luar itu. Gitu ya, Mbak? Nggih. Jadi 5 juta itu estimasi dari kami, adik-adik. Untuk dana yang kami berikan dari UNUSA itu senilai 2 juta rupiah. Gitu. Jadi setidaknya kalau dari perhitungan adik-adik bisa membawa 3 juta untuk kegiatannya. Di luar itu silahkan membawa lebih. Seperti itu. Tapi dari UNUSA sendiri itu memberikan dana bantuan senilai 2 juta. Itu. Baik, selanjutnya ada Mbak Elsa, silakan. Baik, Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Sufiana dari Prodi S1 Keperawatan. Mohon izin bertanya. Untuk Pengmas Kemitraan Masyarakat itu kan satu kelompoknya paling sedikit sekitar maksimal 6 orang dan tidak mendapat bantuan dana, nggih, Pak. Lah, lalu jika lokasinya berada di luar kota
kita, apakah untuk tempat tinggalnya kita bergantung pada dosen pendamping yang akan melakukan pengmas tersebut atau bagaimana, nggih? Terima kasih. Terima kasih. Monggo, Pak Sari. Oke, baik. Pengmas Kemitraan Masyarakat ini sebenarnya dari semua pendanaan sebenarnya ada bantuan gitu ya. Tapi ini sudah digabungkan dengan kegiatan Mas dosen. Jadi nanti saya untuk kemitraan masyarakat ini kegiatannya tidak sebanyak yang desa binaan ataupun yang kolaborasi mitra. Nah, itu untuk kegiatan transportasi dan sebagainya itu biasanya ditanggung masing-masing, Mbak, antara dosen dengan mahasiswa itu. Kemudian terkait dengan kegiatan. Oke, baik. Jadi nanti terkait dengan kegiatan tersebut, memang kita tidak apa ya, tidak membatasi terkait dengan dosen yang pengmas kemitraan masyarakat itu mau di eh, luar kota dan sebagainya. Tapi saya kira untuk kegiatan pengmas yang kemitraan masyarakat itu maksimal 6 ya. Tapi kalau kita melihat melihat dari pemetaan itu yang 6 sebenarnya jarang, yang maksimal nanti 4 atau berapa gitu ya, 4 atau 3 sampai 4 saya kira ya. Jadi nanti teman-teman yang ikut gabung di dalam kemitraan masyarakat itu bisa berkoordinasi dengan dosen tersebut. Nah, kemudian kegiatan Pengmas sendiri itu tidak selalu dilaksanakan 1 bulan full gitu ya. Boleh misalkan ketika dilakukan Sabtu Minggu hari libur, Sabtu Minggu hari libur itu boleh teman-teman. Jadi kenapa tadi itu saya menyampaikan ada 20 kegiatan. Bukan berarti 20 kegiatan itu dilaksanakan di sana full 20 kegiatan. Itu tidak. Jadi mulai dari teman-teman diminta untuk menyusun proposal, sudah terlibat di situ, bisa diisikan di logbook. Jadi tidak tidak harus ke sana berkali-kali itu tidak. Ya untuk kemitraan masyarakat ya. Ya karena memang ada keterbatasan pendanaan di situ. Sehingga nanti kegiatannya bisa disesuaikan dengan pendanaan yang ada di situ. Gitu ya, Mbak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat room, Bapak. Mohon izin bertanya, ada dari Mbak Ariska. Untuk pembagian kelompok KKN yang di dalam negeri, sistemnya bagaimana? Apakah kita mendaftar atau langsung dibagi oleh pihak prodi? Kemudian untuk KKN internasional, apakah campur dengan prodi lain atau per prodi? Saya sambung dengan pertanyaan yang kedua ya Pak, karena case-nya Ya. sama. Assalamualaikum, saya Aisyah. Izin bertanya untuk perihal pembagiannya, kita dapat dosen siapanya itu apa akan ada edarannya, Pak? Lalu pembagian per kelompoknya itu berapa anak? Nggih, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja jawab aja. Ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama gitu ya. Jadi di dalam negeri sistem bagaimana? Nah, nanti ini akan dibagi apa kita mendaftar. Jadi yang untuk dalam negeri tidak perlu mendaftar, teman-teman. Jadi nanti akan ada prodi yang akan membagi. Nah, dari situ nanti kemudian yang untuk internasional nanti akan dicampur dengan prodi lain. Ya, karena terbatas ya sehingga nanti akan digabung dengan prodi lain. Nah, komposisinya nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan mitra. Oh, mitra A ternyata butuh yang fokusnya di pengajaran. Di mitra B fokusnya di bidang kesehatan. Jadi nanti akan ada lintas prodi. Ya. Kemudian nanti pembagian. Nah, ini setelah nanti selesai pendaftaran pengmas dosen kita tutup, nanti akan kita rekap. Jadi mahasiswa siapa, ikut dosen siapa. Nah, kalau itu saat ini teman-teman bisa menghubungi dari prodinya masing-masing, nanti akan ikut ke dosen siapa. Gitu ya, Mbak. Baik, bagaimana? Apakah sudah jelas Mbak Aisyah dan Mbak Ariska? Sudah Ibu Vina, terima kasih. Sama-sama. Baik.
Baik, ada. Baik, kalau sudah tidak ada, kami akhiri ya. Untuk info lebih lanjutnya, nanti silakan akses web LPPM. Ibu, mohon maaf izin bertanya kembali Halo? terkait pembayaran tadi itu untuk pembayarannya itu dilaksanakan kapan, Ibu? Oke, oke. Untuk pendaftaran, biaya yang 3 juta tadi maksudnya Mbak ya? Iya, Bapak. Oh itu nanti ketika sudah mau berangkat itu. Ya karena kan untuk jadwalnya itu kan antara Juli sampai Agustus. Ya mungkin nanti setelah bulan 4 atau bulan 5 itu nanti untuk pembayarannya. Jadi tidak pas pendaftaran besok ini, nggih, Oh Bapak? tidak. Oh, nggih, baik, Bapak. Terima kasih, Oke. Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Pak ini di kolom chat Zoom. Izin bertanya, satu SKS KKN itu durasi berapa menit atau jam per minggu nggih Bapak? Untuk SKS, satu SKS itu kalau KKN itu kan 170 menit. Jadi kalau 170 menit kali 3 SKS kalikan 14 itu ketemunya ada 17 hari. Kenapa di logbook kami wajibkan minimal 20 logbook supaya nanti SKS KKN 3 SKS itu terpenuhi. Gitu ya, Mbak Maulvia. Baik. Jadi untuk KKN sendiri juga itu mengikuti kalender akademik adik-adik. Jadi kalian bisa melihat di kalender akademik untuk waktu KKN. Dan KKN di tahun ini ada di bulan Juli hingga Agustus. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak, untuk yang di luar KKN internasional apakah ada biaya di luar itu Pak? Mbak Aisyah bisa bersuara? Untuk yang di luar KKN internasional, apakah ada biaya di luar itu, Pak? Jadi untuk yang KKN internal atau di dalam kota ini sebenarnya tidak ada biaya kecuali kalau misalkan dibutuhkan untuk perjalanan misalkan dari apa itu Surabaya ke Sidoarjo. Nah itu ditanggung masing-masing oleh mahasiswa. Jadi tidak ada ketentuan harus urunan berapa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mahasiswa itu ingin membuat program, ternyata dari apa itu program itu membutuhkan dana bantuan gitu ya. Boleh teman-teman urunan gitu juga boleh. Atau mencari sponsor juga boleh. Gitu ya. Intinya kami tidak mematok harus biaya berapa itu tidak ada untuk yang KKN di dalam negeri ya. Itu nanti bisa dikoordinasikan dengan eh, dosen yang menjadi pembimbing di Pengmas itu, di KKN itu. Oke. Bagaimana Mbak Nur Aisyah? Sudah cukup jawabannya? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Ada yang raise hand, Bapak? Silahkan Mbak Anissa Alivia. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya Anissa dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya izin bertanya, untuk KKN yang di dalam negeri, itu tadi kan dibagi jadi 3 ya. Ada yang Pengmas Kolaborasi Mitra, Pengmas Desa Binaan, sama yang Kemitraan Masyarakat. Nah, untuk pembagian kelompok tadi juga sudah sempat dibahas, kan itu dari Prodi yang bagi sesuai dosennya masing-masing. Jadi itu nanti dalam satu kelompok Pengmas yang di dalam negeri itu jadi hanya dalam satu prodi aja gitu Bapak. Misalnya dari S1 keperawatan sendiri nanti yang bagi ya kaprodinya S1 keperawatan. Jadi nanti dalam satu kelompok itu isinya mahasiswa, mahasiswi S1 keperawatan semua gitu, tidak ada yang dari prodi lain gitu atau bagaimana nih? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, silakan Mbak Sari.
Oke, baik, terima kasih Mbak Vina. Ya, jadi untuk pembagian mahasiswa itu misalkan dari Pengmas itu ada dua permasalahan yang akan diselesaikan. Misalkan terkait dengan asuhan keperawatan dan penggunaan teknologi gitu ya. Nah, itu ada dua keilmuan. Jadi keperawatan bisa masuk, nanti dosen tentunya juga akan menggandeng dosen dari prodi lain. Nah, prodi lain ini juga bisa menggandeng dari mahasiswa SI. Jadi bisa jadi kemungkinan ada mahasiswa selain keperawatan masuk di situ. Karena misalkan dua atau tiga untuk membantu yang sistem informasi. Gitu, Mbak. Ya, ada kemungkinan juga yang untuk desa binaan itu kan full dari mahasiswa prodi ya. Karena desa binaan itu sifatnya program studi yang punya. Gitu. Untuk kolaborasi mitra itu bisa lintas prodi. Gitu, Mbak. Jadi bisa terjadi itu. Sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani oleh kegiatan Pengmas dan KKN di situ. Gitu ya, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Baik, Adik, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi bisa eh, cek di ini ya, Classroom ya. Nanti insya Allah kita akan merespon di situ jika ada kendala-kendala dan yang ada yang perlu ditanyakan. Ya, jadi mohon nanti bagi teman-temannya yang belum gabung, mohon diajak untuk gabung di Google Classroom tersebut. Jadi nanti silakan sudah saya kopaskan di ini aja ya di eh, Nanti bisa di-share ke tiap-tiap prodi Pak Sari melalui Pak Prodi. Ada pertanyaan lain, adik-adik? Ada yang belum paham terkait KKN UNUSA pada tahun 2025 ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin absensi Mbak Vina. kami akhiri ya. Oke. Untuk presensi bisa diakses di kolom chat Zoom. Jangan lupa untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Dan coba saya simpulkan untuk KKN UNUSA pada tahun ini itu dibagi menjadi dua skema, yaitu skema internasional dan skema Pengmas. Yang mana skema internasional itu dengan pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 besok hingga tanggal 28 Februari tahun 2025. Silakan dipersiapkan untuk seluruh persyaratannya. Dan ada dua seleksi pada tahapan Pengmas internasional, yaitu seleksi dokumen dan seleksi atau tes wawancara. Selanjutnya untuk KKN Pengmas itu nantinya akan dibagi oleh pihak prodi masing-masing dengan dosen masing-masing sehingga DPL kalian itu juga sudah mengikuti dosen Pengmas tersebut. Seperti itu. Jangan lupa untuk join di Classroom dan semua info akan kami update di web LPPM dan di Classroom tersebut. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara pada sosialisasi KKN UNUSA tahun 2025 ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia KKN serta LPPM, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya informasi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.